Orang yang bersio macan di bulan September ada sesuatu yang bisa dicapai. Sebuah masalah bisa diselesaikan juga karena di sini ada muncul dewa penolong ya. Ada pihak hoki rezeki yang bisa memberikan Anda sebuah kepuasan dan menggapai sebuah hasil yang baik ya. Bentuk pencerahan aura kamu tuh di bulan September ada sesuatu yang harus diselesaikan, ada sesuatu yang harus dikembangkan dalam hati jiwa kamu. Bentuk talenta kemampuan kamu yang bagaimana nanti di sini akan diberikan sebuah harapan yang positif ya. Tentunya pemikiran yang lebih luas dan punya wawasan yang tinggi. Jadi di sini bentuk asmara percintaan orang yang bersio macan. Di sini ada kepedihan, keegoisan, dan kesalahpahaman dalam hubungan. Jadi apapun yang dilakukan sangat bertolak belakang dengan hati jiwa masing-masing. Halo teman-teman semuanya, senang kembali berjumpa dengan saya ya. Saya Evan Jaya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya. Karena di sini tentunya akan meramalkan sebuah siklus kehidupan buat Anda semuanya. Khusus untuk orang yang bersio macan ya untuk di bulan September. Maaf ya teman-teman, karena di sini udah banyak yang menunggu antrian dan menunggu sebuah hasil ramalan orang bersio macan ya. Nah jadi di sini ya di sini mungkin udah tanggal 3 ya. Jadi di sini ya udah masuk hari ketiga di bulan September ya, mungkin teman-teman banyak yang kesel dan kecewa ya. Jadi mohon maaf ya karena ini saya banyak kesibukan ya, baru bisa saat ini saya bisa mempost video untuk Anda semuanya ya. Ya, oke, di sini kita akan mengambil getaran bang yang bagus, getaran yang baik yang bagaimana, getaran yang kuat yang bisa saya ambil dan curahkan ke dalam kartu ini ya. Oke, langsung saja kita akan mengambil kartu yang di tengah. Di sini yang saya lihat ada bentuk sebuah harapan, tapi di sini ada bentuk halangan dan hambatan dari si seorang pria ini ya. Seorang pria ini yang berkulit sawo matang. Inilah yang membuat diri kamu tuh susah untuk mendapatkan sesuatu ya. Meskipun memang aku ada lihat ada sebuah dewa penolong yang datang membantu kamu, tapi ada satu orang yang berkulit sawo matang itu yang membuat diri kamu tuh jadi susah untuk menggapai harapan. Nah, jadi apapun yang baik yang dalam diri kamu itu, dalam jiwa kamu itu sebenarnya bisa dapatkan. Hanya saja di sini ada sebuah ujian dan cobaan yang diberikan kepada kamu di bulan September ya. Di sini kita akan melihat bagian atas situasi kondisi yang bagaimana sih yang kamu hadapi. Di sini yang saya lihat ada Ten of Wands ya di sini ya. Di sini ya tidak ada sedikit harapan ya yang saya lihat ya untuk berpikir maju ya. Jadi sebuah kesulitan malah lebih banyak datang membebani diri kamu ya. Jadi hidup tanpa harapan itu sangat tidak berarti ya. Hidup tanpa harapan itu sangatlah nihil ataupun ya benar-benar mustahil ya. Karena kita kan sebagai manusia pasti punya harapan ya dalam kehidupan kita ya. Jadi di sini eh, sebuah kesulitan yang memang bakal akan terjadi. Hanya saja di sini ya kamu harus bisa menghabiskan ataupun mengorbankan sebuah waktu, tenaga dan pikiran kamu supaya kamu benar-benar bisa mendapatkan apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda capai gitu. Jadi di sini ya lebih banyak kamu harus bisa introspeksi diri tentang semua hal yang bakal terjadi di bulan September. Kamu harus ada sebuah proses perenungan dalam diri kamu ya. Sebuah pertempuran itu masih belum berakhir gitu. Jadi di bulan September ini ada sebuah jalan yang bisa Anda dapatkan, tapi di sini ya kamu harus benar-benar membentuk sebuah formasi kehidupan kamu yang bagaimana kamu jalankan. Jadi apapun yang kamu jalankan itu ya
perbaikan diri lah, ya, atas semua emosi yang bakal kamu datangkan ataupun yang bakal terjadi. Jadi kamu harus bisa membalancekan, ya, balance perbaikan diri terhadap semua emosi yang bakal terjadi. Jadi apapun yang kamu hadapkan, apapun yang kamu lakukan, kamu harus bisa bersikap toleransi dalam diri kamu, bersabar dalam menanggapi semua, ya. Terus juga di sini sebenarnya kamu tidak ada kebingungan dalam diri kamu sebuah rencana tujuan yang kamu lakukan. Hanya saja di sini banyak hal yang dilakukan tapi tidak ada ketulusan dan pamrih gitu dalam diri kamu. Jadi apa yang kamu lakukan itu tidak ada rasa semangat yang baik, lapang dada juga tidak ada, dan rasa berkorban pun juga susah gitu loh. Ya. Jadi di sini uh, itu ada The High Priestess, ya. Di sini ada sebuah kebijaksanaan, ya, yang bisa membuat kamu tuh ragu-ragu sehingga kamu kurang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, ya, di sini yang saya lihat. Jadi tidak ada sebuah pedoman dalam perjalanan hidup kamu. Jadi sebuah potensi besar yang memang yang tak luput dari pandangan mata kamu, ya. Jadi membutuhkan sebuah perenungan, ya, untuk mengetahui bahwa jiwa bakat kamu mampu itu kayak bagaimana, dan di situ pasti bakal ada kebijaksanaan dari sebuah kelebihan. Dari hidup kamu tuh bisa lebih gampangnya menggali sebuah potensi dalam diri jiwa kamu. Itu yang saya lihat, ya. Jadi situasi kondisi yang bagaimana yang aku hadapi itu, ya, segala harapan bisa Anda gapai di bulan September, hanya saja kamu harus melakukan dengan ketulusan hati dan pamrih gitu, ya. Jadi kamu harus ada daya juang semangat dan kamu jangan membuat semua hal itu jadi terpontang-panting dan segala hambatan jadi susah untuk membebani diri kamu, ya. Oke, jadi di sini kita akan melihat sebagaimana tindakan kamu yang kamu ambil. Di sini bentuk tindakan yang kamu ambil, ya, tindakan yang kamu ambil yang bagaimana? Kamu harus bisa punya sifat ketegasan hati, dan di sini ada banyak tanda-tanda dari Tuhan, ya. Ada tanda-tanda hal positif yang bisa kamu capai di sini. Jadi kamu harus mulai menyiapkan segala sesuatunya itu dengan penuh kebaikan, punya harapan yang baik. Dan terpentingnya itu ya kamu harus punya rasa sikap doa gitu. Kamu harus punya berpengharapan diri kepada Tuhanmu, karena di sini ada diberikan sebuah look for a sign, ada tanda-tanda kuasa Tuhanmu. Jadi di bulan September ini ada sebuah harapan, sebuah keberkahan, rezeki yang bisa Anda gapai. Bahkan Anda bisa bertemu dengan dewa penolong seperti yang saya katakan tadi. Jadi apapun yang kamu sediakan, apapun yang kamu lakukan, ya kamu hadapilah dengan penuh kebaikan, ya. Jadi di sini bentuk apa yang kamu tanggapan, ya, apa yang kamu tanggapi, respon, respect, ya. Nah, jadi jawaban yang kamu terima itu satu, ya, kamu harus ada yang namanya jiwa kamu, doa kamu, tingkatkan spiritual kamu, ya. Kamu harus ada yang namanya punya janji di masa depan, ya, untuk merubah diri supaya bisa lebih bagus. Kamu bisa berpikir bahwa kamu tuh bisa berhasil untuk menggapai sesuatu hal yang baik ke depannya, ya. Itu juga di sini kamu harus ada namanya kejiwaan kamu tuh harus bagus, ya. Kamu harus bisa merespek semua segala tindak tanduk masalah yang kamu hadapi. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu rasakan, itu benar-benar bisa memberikan sebuah kesuksesan dalam diri jiwa kamu. Hanya saja kamu di sini uh, kurang kebijaksanaan, kurang bisa membedakan mana yang baik dan benar, ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk pencerahan aura kamu? Apakah memang ada sesuatu yang diperbaiki? Terus juga di sini, ya, kamu harus ada transformation, ya. Jadi your life, ya, kehidupan kamu tuh harus ada perubahan. Dan kamu harus ada kejiwaan, kecintaan kamu tuh kepada Tuhanmu, kamu harus bisa meningkatkan spiritual kamu, ya. Di sini ada hanya ada seberkas cahaya dalam diri kamu, ya, bukan orang lain. Jadi bentuk pencerahan aura kamu itu kamu harus bisa meningkatkan diri kamu untuk jauh lebih bagus ke depannya. Karena di sini banyak yang salah paham dengan saya mengenai pencerahan aura, ya. Karena di sini ya banyak orang mungkin ada yang sudah tahu pencerahan aura itu dengan cara mandi bunga, ya. Jadi di sini kalau menurut saya ada banyak hal yang bisa kamu pupuk, ya. Kalau misalnya kamu pengen pencerahan aura, kalau kamu tidak mau mandi bunga, ada juga sistem cara alternatif yang lain. Nah, jadi di sini ya di sini ada sesuatu yang mendominasi kuasa gelap, ya. Jadi di sini kamu harus ada perubahan dalam kehidupan kamu supaya kamu bisa menggapai semua apa yang kamu inginkan, ya. Oke, di sini kita akan melihat dari segi asmara percintaan kamu itu seperti apa, ya.
Di sini bentuk pencerahan aura kamu, asmara pecintaan kamu di bulan September, kurang adanya penyatuan hati ya di sini ya. Terus juga di sini ada sebuah inti pokok permasalahan yang harus diselesaikan dengan baik ya. Tuh di sini memang cukup saling mengenal satu sama lain. Tapi di sini Anda harus lebih banyak turn on your heart light ya di sini ya. Kamu harus bisa menyalakan cahaya hati, cahaya jiwa kamu terhadap pasangan kamu ya. Jadi di sini ada sebuah pasangan yang bagus sekali ya, bisa menciptakan keharmonisan dan bisa menciptakan sebuah keselarasan dalam keseimbangan hidup kamu ya. Terhadap pasangan kamu itu ada sebuah penyatuan hati, saling mendukung dan saling mendorong, saling mendoakan. Itu yang sangat bagus sekali dalam diri kamu ya. Terhadap pasangan kamu juga ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah keharusan untuk memikirkan diri kamu dan memberikan sebuah solusi bagaimana yang kamu jalankan ke depannya ya. Nah, itu juga di sini ada sebuah sifat belas asih, saling mendoakan dan saling perhatian ya. Jadi di sini kehidupan kamu di bulan September bagus sekali, ada keseimbangan hidup dan keharmonisan. Ya, nanti selama 1 bulan ini orang yang macan ini ya lebih bagus jangan mencuci mata di tempat lain ataupun melihat sebuah sesuatu yang bisa membawa hubungan hancur ya. Jadi jangan sampai terlibat sebuah hubungan gelap ataupun hubungan ketiga ya. Oke, di sini kita akan melihat bagaimana sih bentuk pencerahan aura kamu dari kehidupan karma masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang ya untuk yang di bulan September. Di sini yang saya lihat ya, kehidupan karma masa lampau kamu lebih banyak melibatkan sebuah perjalanan ataupun bepergian ya. Bepergian yang jauh di sini. Jadi di babak kehidupan sekarang itu kamu juga sama, kamu sering bepergian dan sering mencari karir di mana kamu mencapai itu semuanya ya. Nah, jadi di sini kamu lebih cenderung sering rumah, pindah rumah ke rumah yang lain ya, sering pindah rumah ke rumah baru ataupun sering pindah kota ke kota yang lain ataupun negara ke negara lain ya. Jadi di sini lebih banyak kamu transmigrasi ya. Nah, jadi di sini kamu kartu ini melibatkan bahwa kamu tuh sering ditinggalkan pasangan ataupun kamu meninggalkan pasangan gitu loh. Jadi di sini bisa juga berhubungan dengan pasangan yang bepergian. Jadi mungkin di sini kehidupan kamu tuh lebih banyak didominasi sebuah pasangan ya mungkin ya, ataupun berhubungan juga dengan sisi kehidupan kamu berhubungan dengan karir, sisi kehidupan dengan bidang aspek yang kamu jalankan ya, bisa juga dengan pasangan yang selama ini membuat diri kamu tuh lebih terdorong untuk maju ataupun membuat diri kamu tuh lebih baik ya, sehingga jauh lebih baik untuk bepergian ataupun berpisah gitu ya. Itu yang saya lihat berhubungan dengan living or travel. Terus juga di sini ada communal living. Di sini ada berhubungan dengan kesamaan suku, marga, ya, genealogis bahkan mitos ya. Jadi di sini yang berhubungan dengan banyaklah berhubungan dengan tahanan hukum, adat ya. Di sini ada konsep uang, individu pendapatan, tabungan dan tagihan ya. Jadi di sini kalau saya lihat kamu di kehidupan sekarang ataupun kehidupan yang lampau, kamu lebih banyak menciptakan sebuah keharmonisan dengan individu dengan memberi dan menerima sesuatu ya. Jadi juga bisa memajukan sebuah kerohanian jiwa dalam hati kamu gitu loh. Jadi di sini berhubungan dengan adat kebudayaan, adat istiadat, dan berhubungan dengan tataan hukum, peraturan. Jadi sini Anda akan lebih banyak menciptakan sebuah keharmonisan dengan pengaturan, dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah ataupun ada istilah setempat dengan lingkungan negara kamu yang kamu tempati di kehidupan yang dulunya ya. Nah, jadi di sini di kehidupan sekarang sih kamu lebih banyak terdorong untuk memajukan rohani kamu dan terdorong untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam diri kamu. Makanya tadi saya bilang di bulan September ini kamu harus menciptakan sebuah keselarasan, keseimbangan hidup dan keharmonisan dalam diri jiwa kamu yang bagaimana kamu jalankan ya. Terus juga di sini kalau yang saya lihat sini ada kartu angels ya di sini ya. Jadi ada hubungannya dengan kehidupan karma masa lampau ya. Jadi kamu lebih banyak di kehidupan sekarang kamu harus lebih banyak membantu orang, mempersiapkan, merencanakan sesuatu dalam kehidupan kamu ya. Jadi kamu harus lebih banyak bisa membantu kamu itu bisa healing, kesembuhan dari kehidupan lampau ke kehidupan sekarang. Jadi kamu harus lebih banyak mencintai orang yang Anda sayangi, mencintai orang yang ada di lingkungan sekitar kamu. Ibaratnya kamu harus lebih banyak peka
dengan orang kesusahan dan orang yang kesulitan ya, orang menderita juga. Nah, jadi di sini kamu harus benar-benar punya sifat yang berasasi, punya sifat keterbukaan dalam diri jiwa kamu ya. Barulah kamu bisa mendapatkan sebuah kedamaian hati dalam diri kamu di kehidupannya sekarang di bulan September. Oke, teman-teman, ya mungkin di sini hasil ramalan mungkin di sini kurang sesuai ataupun memang berkenan, ya bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya mengenai pribadi Anda. Oke, Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.